Di Indonesia, makanan bukan sekedar kudapan. Ia adalah simbol, doa, dan ingatan kolektif. Di Bali dan Nusa Tenggara, ada hidangan-hidangan tradisional yang hanya dibuat sekali dalam setahun. Bukan karena bahannya sulit, tapi karena makanan ini sangat erat dengan upacara adat, ritual, dan musim tertentu. Inilah 7 makanan langka yang hanya muncul pada waktu-waktu sakral. Hidangan ini menjadi simbol kesucian dan persembahan kepada para dewa. Namun kini, karena penyu dilindungi, lawar penyu hampir tidak dibuat. Sebagai gantinya, masyarakat menciptakan versi baru seperti lawar kelungah atau lawar babi. Meski jarang muncul, kisahnya tetap menjadi bagian penting dari perjalanan kuliner Bali. Setahun sekali, tepat di bulan adat Sasi, masyarakat Lombok menggelar ritual perang topat. Di momen inilah muncul nasi sasi atau disebut juga nasi angkut. Hidangan sederhana yang berisi ketupat, kelapa parut, dan lauk tradisional ini melambangkan kerukunan antara umat Hindu dan Muslim di Lombok. Makanan ini tidak dijual atau disajikan sehari-hari. Ia hanya hadir sebagai bagian dari rasa syukur dan persatuan. Jika kamu berkunjung ke Bali saat Galungan dan Kuningan, kamu pasti melihat berbagai jajanan warna-warni di atas dulang sesajen. Itulah Jaja Banten, rangkaian kue yang hanya dibuat saat hari raya besar ini. Ada jaja ketan putih, jaja begina, jaja sirat, dan puluhan jenis lain yang memiliki makna masing-masing. Kue-kue ini jarang atau bahkan hampir tidak pernah dibuat di luar upacara. Karena bagi masyarakat Bali, jaja Banten bukan sekedar makanan. Ia adalah bagian dari tata upacara suci. Di Manggarai, Flores, ada satu hari yang paling dinanti dalam setahun, yaitu Penti atau upacara menyambut tahun baru adat. Disinilah disajikan rumpu rampe, hidangan sayuran berisi daun pepaya, bunga pepaya, dan berbagai umbi. Rumpu rampe dilambangkan sebagai simbol kesederhanaan sekaligus ucapan syukur atas hasil bumi. Meski tampak sederhana, makanan ini melekat pada identitas masyarakat Manggarai yang disajikan hanya pada momen-momen sakral. Ketika musim panen jagung tiba, sekitar sekali dalam setahun, masyarakat Timor menyajikan hidangan khas bernama katemak. Isiannya adalah jagung muda, kacang merah atau putih, daun pepaya, dan kadang dicampur daging. Katemak hadir sebagai simbol rasa syukur pada alam. Di luar musim panen, versi upacara katemak hampir tidak pernah dibuat, sehingga menjadikannya makanan musiman yang sangat khas Timor. Pada Hari Raya Galungan dan Kuningan, ada satu elemen penting dalam sesajen Bali, yaitu tape ketan hitam. Tape ini dipercaya membawa energi kesuburan dan kemakmuran. Ia dibuat khusus menjelang hari raya dan hampir tidak pernah muncul pada hari-hari biasa. Rasanya ada pahit, manis, dan segar, yang digambarkan seperti filosofi kehidupan dalam adat Bali. Di Flores terdapat satu makanan sakral yang dimasak dengan cara unik, yaitu tapakolo. Beras atau nasi dimasukkan dalam bambu, lalu dibakar di tepi api unggun. Tapakolo disajikan hanya pada acara adat besar seperti penti, pembangunan rumah adat, atau syukuran panen. Hidangan ini menyimbolkan kebersamaan dan hubungan manusia dengan alam serta leluhur. Dari Bali hingga Nusa Tenggara, kita belajar bahwa kuliner bukan hanya sekedar rasa. Ia adalah waktu, tradisi, dan identitas. Beberapa makanan ini mungkin hanya muncul setahun sekali, tapi makanannya tetap hidup sepanjang zaman. Jika kamu memiliki pengalaman mencicipi salah satunya atau punya rekomendasi makanan musiman lainnya, bagikan di kolom komentar. Dan jangan lupa, Indonesia tidak pernah kehabisan cerita, terutama dari dapurnya.